Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang alkohol dan eter bagian yang kedua. Nanti yang akan kita bahas diantaranya adalah pertama adalah reaksi substitusi. Kemudian dilanjutkan dengan reaksi eliminasi. Reaksi substitusi alkohol. Dalam larutan asam, alkohol dapat mengalami reaksi substitusi. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah sebuah butanol direaksikan dengan HBr. Hasilnya nanti adalah sebuah alkil halida tambah dengan air. Yang kedua, sini juga adalah berupa senyawa alkohol. Kalau kita lihat di sini adalah alkoholnya adalah alkohol sekunder direaksikan dengan HCl. Dengan bantuan katalis, reaksi bisa terjadi menghasilkan alkil halida dan air. Demikian juga dengan yang ketiga. Ini adalah sebuah alkohol tersier direaksikan dengan air, hasilnya adalah sebuah alkil halida tambah dengan air. Nah, tidak seperti pada alkil halida. Kalau alkil halida seperti yang kita tahu bahwa X itu adalah gugus pergi yang baik. Alkohol itu tidak mengalami reaksi substitusi dalam larutan netral ataupun dalam basa. Alasannya adalah karena memang sebuah gugus pergi yang baik itu adalah merupakan basa yang lemah. Jadi di sini X itu adalah merupakan basa yang lemah. Sedangkan OH di sini adalah basa yang kuat. Maka dari itu dia sulit untuk dilepaskan. Karenanya dalam keadaan netral ataupun dalam keadaan basa, reaksi substitusi sulit untuk terjadi. Kita lihat contoh. Ini sebuah alkil halida kita reaksikan dengan OH-. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Br- itu adalah gugus pergi yang baik. Sehingga dengan demikian dia sudah mudah untuk digantikan oleh OH-. Sehingga hasilnya adalah CH3, CH2, OH tambah dengan Br-. Bagaimana halnya dengan sebuah alkohol? Nah, misalnya ini ditambahkan dengan Br-. Apa yang terjadi? Karena seperti yang disampaikan tadi adalah OH ini adalah gugus pergi yang jelek sehingga disukar untuk pergi. Maka apabila direaksikan dengan Br- yang merupakan basa lemah, tentu reaksi ini tidak terjadi. Nah, bagaimana reaksi itu bisa terjadi? Nah, reaksi itu bisa terjadi kalau itu dalam suasana atau dalam larutan asam. Jika dia dalam larutan asam, maka nanti dia akan diprotonkan. Jadi kalau misalnya di sini 3 CH2 OH. Nah, dia harus diprotonasi dulu atau diasamkan dulu. Sehingga hasilnya nanti adalah sini kita lihat CH3 CH2 OH. Di sini H yang tadi. Nah, ini bermuatan positif. Ini kita bisa cek muatan formalnya. O elektron valensinya adalah 6 dikurangi dengan jumlah ikatannya. Sini 1, 2, 3. Tambah bebasnya masih ada 1. 1 pasang berarti ada 2. Sama dengan positif 1. Nah, yang seperti ini disebut dengan ion oksonium. Sebuah ion oksonium itu adalah gugus pergi yang baik. Sehingga dengan demikian, maka ya kalau seperti ini, maka dia bisa untuk lepas. Untuk digantikan oleh Cr. Sehingga hasilnya nanti adalah CH3, CH2, Cl. Jadi kita sampaikan, agar terjadi reaksi maka dia harus diprotonkan.
Kenapa? Karena OH merupakan gugus pergi yang jelek. Setelah diprotonkan, maka dia akan membentuk ion oksonium. Ion oksonium itu adalah gugus pergi yang baik, sehingga dia bisa digantikan oleh ion halidanya. Reaktivitas hidrogen halida. Dalam reaksi substitusi alkohol, reaktivitas dari hidrogen halida adalah sebagai berikut. Nah, ini berdasarkan data bahwa ternyata harga pKa dari masing-masing HF, HCl, HBr, dan HI. Dapat kita lihat di sini bahwa HF pKa-nya ada 3,45, HCl adalah min 7, HBr adalah min 9, dan HI adalah min 9,5. Artinya kalau kita lihat di sini berarti kalau pKa-nya yang lebih besar adalah HF, sesungguhnya kalau kita lihat lebih lanjut harga Ka-nya justru yang lebih besar adalah HI. Artinya di sini adalah bahwa HI lah merupakan asam yang paling kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Berarti kalau urutan kekuatan asam, berarti HI lebih kuat dibandingkan HBr, lebih kuat dibandingkan HCl, dan lebih kuat dibandingkan dengan HF. Maka dari itu, urutan nukleofilitas dari anionnya juga semakin ke kanan juga makin besar. Dan reaktivitasnya terhadap alkohol juga makin besar. Kenapa? Tentunya dia akan seperti ini, HI. Lebih mudah dia membentuk H plusnya. Dimana nanti seperti yang kita tahu bahwa H plus ini digunakan untuk protonasi. Tentunya semakin mudah H plus itu terbentuk atau dia semakin asam, reaksinya juga akan makin mudah. Sehingga dengan demikian, reaktivitas yang paling tinggi, yang paling besar, itu juga dalam merupakan asam yang paling kuat. Diikuti dengan yang selanjutnya. Nanti boleh kita katakan, kalau kita reaksikan, ada ROH, mungkin ditambahkan dengan HI, yang kemudian ROH ditambahkan dengan HBr, ROH ditambahkan dengan HCl misalnya, maka yang paling reaktif atau yang paling cepat reaksinya tentu adalah HI. Reaktivitas alkohol terhadap hidrogen halida. Seperti yang kita tahu bahwa alkohol itu memiliki jenis, ada metil, ada primer, sekunder, tersier, alilik ataupun benzilik. Kita lihat contoh reaksi ini. CH3 CH2OH, berarti ini adalah merupakan alkohol primer. Perhatikan di sini OH-nya terikat pada C, C hanya mengikat satu. C lagi. Direaksikan dengan HCl, dengan di sini butuh bantuan ZnCl2 sebagai katalis dan kalor. Hasilnya ini sebuah alkil halida tambah dengan air. Yang kedua, kalau kita cek lagi, berarti ini adalah OH terikat pada C. C ini mengikat dua buah C yang lain, berarti ini adalah alkohol sekunder. Reaksikan kembali dengan HCl yang sama. Di sini adalah reaksi yang sama, HX-nya. Kemudian di sini masih membutuhkan ZnCl2 sebagai katalis. Hasilnya adalah sebuah alkil halida. Sedangkan yang ketiga kalau kita lihat lagi, ini adalah sebuah alkohol tersier karena OH terikat pada C, di mana C ini mengikat tiga buah C yang lain. Direaksikan dengan reaksi yang sama yaitu HCl. Tetapi di sini tidak butuh katalis lagi. Nah, hasilnya adalah berupa alkil halida dan air. Dapat kita lihat di sini bahwa berdasarkan data ini berarti yang lebih mudah itu adalah yang tersier. Baru kemudian yang sekunder dan primer. Kenapa? Kalau yang tersier kita tidak membutuhkan katalis. Kalau yang sekunder kita masih butuh katalis. Sedangkan yang primer berarti
kita bukan hanya butuh katalis saja, tetapi juga dibutuhkan kalor. Dengan demikian, maka urutan reaktivitas terhadap hidrogen halida adalah, kalau dari ini berarti makin lama makin kuat. Jadi reaktif, yang paling reaktif itu adalah semakin ke kanan semakin reaktif. Kemudian bagaimana kita melihat perannya ZnCl2? Seperti yang kita sampaikan, ini adalah perannya sebagai katalis. Peranan dari ZnCl2 itu sebenarnya sama dengan H+, di mana ZnCl2 yang tidak berair itu adalah merupakan asam Lewis yang sangat kuat. Dengan orbital yang kosong, dia dapat menerima pasangan elektron dari O di sini. Ya, kalau ini kan dia tidak butuh, berarti O yang ini. Nah, apa akibatnya kalau dia menerima pasangan elektron dari oksigen? Tentunya nanti akan terjadi pembentukan sebuah kompleks antara ZnCl2, ini kompleks ZnCl2 dan O-nya dari alkohol. Akibatnya nanti adalah ikatan antara C dan O itu akan semakin melemah. Dengan semakin melemahnya, berarti O lebih mudah untuk pergi. Jadi itulah kira-kira peran dari ZnCl2. Nah, apakah reaksinya adalah SN1 ataukah SN2? Ternyata bahwa berdasarkan hasil pengamatan, alkohol sekunder dan tersier itu mengalami penataan ulang bila diolah dengan HE. Maka dengan demikian berarti alkohol sekunder dan tersier itu mengalami reaksi SN1. Sedangkan alkohol primer itu dia mengalami reaksi SN2. Kita lihat contoh. Ini adalah alkohol primer tentunya. Nah, inilah yang akan kita reaksikan dengan HX. Tapi sebelumnya tentunya kita perlu protonasi. Protonasi seperti yang Anda bisa lihat di sini, ya. Ini elektron dari O digunakan untuk berikatan dengan H. Sehingga nanti dia akan terbentuk CH3, CH2, OH, O-nya menjadi positif. Nah, barulah seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa reaksinya itu adalah berlangsung secara serempak. Penyerangan oleh sebuah Cl- itu berlangsung secara serempak. Artinya di sini adalah bahwa Cl- mulai membentuk ikatan dengan C yang ini. Pada saat yang sama OH-nya mulai lepas. Di sini CH2. Jadi kita harus tulis ini. Kenapa? Karena reaksi berlangsung secara SN2. Dengan demikian maka nanti yang akan terbentuk itu adalah tentunya sini CH3, CH2, Cl plus H2O. Jadi sekali lagi diperhatikan di sini, ini adalah alkohol primer, ya. Nah, perlu protonasi dulu selalu untuk OH seperti disampaikan sebelumnya bahwa OH itu adalah gugus pergi yang jelek, maka perlu protonasi. Nah, setelah protonasi barulah dia diserang oleh Cl- yang merupakan sebuah nukleofil. Reaksi ini berlangsung secara serempak. Jadi yang dilihat itu adalah bagaimana Cl- itu berikatan dengan alkoholnya di sini. Makanya dikatakan reaksi ini adalah SN2. Karena kalau kita perhatikan di sini, pada saat OH-nya mulai lepas, di sisi yang lain Cl mulai membentuk ikatan dengan C-nya. Nah, yang berikut kita lihat contoh. Kalau kita perhatikan, dicek dulu OH-nya bagaimana.
apakah primer, sekunder atau tersier. Kalau kita lihat di sini bahwa OH terikat pada C, di mana C ini mengikat 2 buah H. Berarti ini adalah alkohol sekunder. Kalau ini adalah alkohol sekunder, berarti reaksinya adalah melalui mekanisme SN1. Dengan demikian, maka sini ya. Nah, bentuk OH 2 plus. Baru pada langkah berikutnya adalah seperti yang sampaikan, ini adalah reaksinya adalah SN1. Berarti nanti akan terbentuk dulu karbokation. Ya. Jadi di sini CH3 2 kali CH plus, baru kemudian X-nya melakukan penyerangan setelah karbokation terbentuk. Dengan demikian maka dia akan menghasilkan CH3 2 kali CHX. Jadi di sini kalau untuk alkohol sekunder dia menjalani reaksi SN1. SN1 berarti kalau kita lihat ya 2 bagian atau 2 tahap. Pertama adalah lepasnya OH-nya membentuk karbokation, baru penyerangan oleh X-min. Selanjutnya adalah reagensia lain yang digunakan untuk membentuk alkil halida. Yang pertama adalah kita menggunakan tionil klorida, SOCl2. Di sini nanti ROH menghasilkan ROSOCl tambah Cl. Nah, intinya nanti dia akan menghasilkan RX atau alkil halida. Karena apa? Karena nantinya baik OCl seperti ini, kemudian OPBr2 yang terbentuk, ini adalah merupakan gugus Golgi yang baik. Seperti sebelumnya kita mengenal ada ROH2. Nah, di sini juga merupakan dia akan membentuk gugus Golgi yang baik, sehingga dia akan lebih mudah untuk lepas. Sehingga nanti dia akan menghasilkan alkil halidanya. Untuk reaksi tionil klorida dengan alkohol, biasanya kita menggunakan piridin ataupun amina tersier yang lainnya, di mana fungsinya nanti adalah amina tersier itu dia akan menyapu H+ yang ada. Jadi dia akan mengikat H+ dari sini nantinya. Oke, nanti kita akan lihat mekanismenya. Kita lihat contohnya. Ini sebuah senyawa alkohol, dan kalau kita lihat di sini ini adalah karbonnya adalah kiral. Berarti dengan demikian ini prioritas 1, ini adalah prioritas yang kedua. Berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga ini konfigurasinya adalah S. Nah, dapat kita lihat di sini nih sama penyerangan terhadap S. Hasilnya nanti adalah berarti CH3 CH2 CH3. Nah, di sini kita lihat ini ada O, H-nya kita tulis ke bawah, berarti O ngikat S, ngikat O, min, ngikat Cl dan Cl. Dan kalau ini kita lihat, perhatikan ini bersifat positif O-nya. Kenapa positif? Ya karena memang kita hitung muatan formalnya akan berharga positif. Apa langkah selanjutnya? Selanjutnya adalah ini sini. Nah, salah satu Cl-nya akan lepas, sehingga yang akan terbentuk itu adalah, kita tulis ulang lagi. Nah, kita tulis di sini aja. Berarti C H CH2 CH3 CH3. Nah, kemudian di sini O, ini H tadi, ini berarti O ke, maaf ini salah,
Ini berarti S. Nah, ini adalah Cl. Nah, disitulah peran dari sebuah amina tersier. Ya, di mana amina tersier nanti akan mengikat H yang ada di sini. Sehingga nanti hasilnya adalah tentu hasilnya adalah ini H. Kedua C3 O S O Cl. Nah, ini tadi yang kita sampaikan bahwa OSOCl itu adalah merupakan gugus pergi yang baik. Nah, ternyata bukti eksperimen menunjukkan bahwa kalau ini senyawanya S, maka hasilnya adalah berupa R. Dengan demikian berarti reaksi ini ya yang terjadi itu adalah reaksinya adalah SN2. Jadi kalau dalam hal ini ya ini kita lanjutkan sebenarnya, kita reaksikan dengan Cl ya, Cl-. Berarti Cl-nya itu datang pada sisi yang berlawanan dari gugus yang akan pergi. Maka dengan demikian kita akan dapatkan senyawanya yang terbentuk itu sekarang adalah ya, dia melakukan penyerangan pada sisi yang di sini, yang lepas dari sisi yang lain. Sehingga dengan demikian, maka ini adalah Cl ikat C. Nah, yang diikat sama ada H, ada CH2, CH3, dan ada CH3. Dan kalau kita lihat lebih lanjut bahwa ternyata kita urutkan prioritasnya, di sini 1, ini adalah 2, ini adalah 3, H adalah 4. Dan kalau kita perhatikan di sini bahwa tentu hasilnya adalah berupa senyawa R nantinya. Jadi dengan demikian, berdasarkan fakta bahwa ternyata memang awalnya ini adalah S menjadi R, berarti dengan demikian reaksi ini menjalani reaksi SN2. Walaupun secara umum dikatakan tadi di awal bahwa sebelumnya alkohol sekunder dan tersier mengalami SN1. Tetapi bukti eksperimen di sini menunjukkan dia menjalani reaksi SN2. Kenapa? Karena dari S awalnya menjadi R. Pertanyaannya adalah bagaimana hasilnya kalau seandainya reaksi ini berlangsung melalui jalur SN1. Kira-kira bagaimana hasilnya? Dan Anda tuliskan mekanismenya. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa OSOCl itu adalah merupakan gugus pergi yang baik. Dengan demikian, ini akan dengan mudah untuk pergi. Nah, bagaimana mekanisme reaksinya? Ya, bukti eksperimen menunjukkan bahwa hasil dari reaksi ini sesungguhnya adalah R. Maka dengan demikian, kalau hasilnya adalah R, berarti mekanisme reaksi ini berlangsung melalui SN2. Jadi kalau dia melalui SN2, berarti reaksinya berlangsung serempak. Artinya adalah nanti pembentukan ikatan dari Cl yang melakukan penyerangan itu bersamaan dengan lepasnya ini. Kalau mau kita tulis juga, berarti bisa seperti ini. C, ini H, CH3, ini kita tulis seperti itu dengan titik-titik duanya. Artinya dia ini berlangsung secara bersamaan. Ini adalah Cl tadi, berarti ini adalah keadaan transisinya ya. Nah, kemudian ini nanti dia akan sini, sehingga nanti dia akan bentuk SO2 dan ini juga akan lepas.
Sehingga nanti yang akan terbentuk itu adalah Cl mengikat C, mengikat H, mengikat CH2, CH3, dan mengikat CH3. Ditambah dengan di sini SO2. Tambah dengan Cl min. Dan lupa di sini nulisnya, berarti ini adalah CH2 CH3. Dan ini kalau kita lihat lebih lanjut, ini adalah prioritas 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah 4. Ini adalah atom karbon chiral dan hasilnya adalah demikian mekanismenya bagaimana membentuk alkil halidanya. Sekarang yang berikutnya, tugas Anda adalah, kalau tadi ini dikatakan bahwa reaksinya, hasilnya adalah kalau dari S menjadi R, maka dia mengalami SN2. Nah, bagaimana kalau seandainya reaksinya itu mengalami reaksi SN1? Bagaimana kira-kira mekanismenya? Dan kemungkinan yang didapatkan senyawanya itu apa? Untuk contoh berikutnya dengan fosfor tribromida, ini adalah 2 butanol, 3 buah molekul. Nanti ketiga OH-nya itu akan disubstitusi oleh Br, sehingga hasilnya nanti adalah 2 bromobutana ditambah dengan samfosfit. Berikutnya adalah reaksi eliminasi pada alkohol. Alkohol seperti halnya pada alkil halida itu akan mengalami reaksi eliminasi. Nanti juga akan menghasilkan senyawa alkena. Dalam reaksi ini nanti akan dilepaskan berupa air. Makanya reaksi ini juga disebut dengan reaksi dehidrasi. Sekarang kita lihat ada 3 buah reaksi di sini. Pertama, kedua, dan ketiga. Direaksikan sama-sama menggunakan H2SO4 di sini. Anda lihat perbedaannya. Di sini suhunya 60 derajat Celcius. Yang kedua adalah 100 derajat Celcius. Dan yang ketiga adalah 180 derajat Celcius. Apa yang membedakan suhunya ini? Kita lihat struktur dari alkoholnya. Kita perhatikan di sini. Untuk yang pertama, kita perhatikan di sini bahwa OH terikat pada C, di mana C ini mengikat 3C yang lainnya. Berarti ini adalah alkohol tersier. Untuk yang kedua, perhatikan OH. OH terikat pada C, di mana C ini mengikat 2 buah C yang lainnya. Dengan demikian, ini adalah alkohol sekunder. Dan yang terakhir, kalau kita lihat lagi, seperti OH terikat pada C, di mana C ini mengikat 1 buah C lainnya. Berarti ini adalah alkohol primer. Berdasarkan data yang ada di sini, dapat kita lihat bahwa untuk reaksi yang menggunakan alkohol tersier butuh suhu hanya 60 derajat Celcius. Sedangkan yang sekunder suhunya adalah 100 derajat Celcius dan yang primer 180 derajat Celcius. Apa yang bisa kita simpulkan? Nah, kesimpulan kita berarti dari bawah ke atas dehidrasi makin mudah terjadi. Atau dalam arti kata, reaksi eliminasi itu akan lebih mudah terjadi ya pada yang tersier dibandingkan dengan yang sekunder dan primer. Ini ditandai dengan suhunya yang berbeda. Kalau di sini 60 derajat, ini 100 derajat dan ini 180 derajat. Sebenarnya reaksi ini atau reaksi dehidrasi ini tidak hanya menggunakan H2SO4 atau asam sulfat pekat, tetapi bisa juga menggunakan asam kuat yang lainnya. Alkohol sekunder dan tersier biasanya mengalami reaksi E1, sedangkan alkohol primer menjalani reaksi E2. Alkohol sekunder dan tersier itu hanya sedikit menghasilkan produk substitusi, sedangkan alkohol primer itu dapat menghasilkan ether dan ester sulfat.
Sekarang kita lihat 2 pentanol. Ini adalah 2 pentanol. Tahap pertama adalah protonasi dari OH ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya protonasi. Sehingga nanti yang terbentuk itu adalah OH2+. Nah, di sini OH2+ itu adalah gugus pergi yang baik. Sehingga dengan demikian dia akan mudah untuk pergi. Kalau kita lihat di sini, dia akan pergi. Sehingga yang terbentuk pada tahap pertama ini adalah sebuah karbokation. Ini karbokation yang terbentuk. Langkah berikutnya adalah lepasnya H. Nah, kebetulan kalau untuk yang ini ada 2 kemungkinan H yang akan lepas. Bisa H yang di kanan, bisa H yang ada di kiri. Kalau kita tandain, kalau yang kanan itu misalnya dengan yang 2, yang kiri misalnya dengan 1. Maka apa yang kita dapatkan? Ya, kalau mau kita tulis dengan keadaan transisinya seperti ini kira-kira. Ini sehingga nanti yang akan terbentuk itu adalah nah, ini adalah berupa 1 pentena. Nah, bagaimana halnya kalau yang sebaliknya? Yang nomor 1, H-nya yang lepas. Di sini. Maka kita bisa tulis keadaan transisinya juga seperti yang tadi. Sehingga yang kita dapatkan nanti adalah berupa ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti yang kita dapatkan untuk senyawa yang di kiri itu menghasilkan 2 pentena. Nah, dari kemungkinan ini, manakah yang lebih stabil? Apakah 1 pentena atau 2 pentena? Maka seperti aturan sebelumnya yang sudah disampaikan pada aturan Cepcep, alkena yang memiliki alkil yang lebih banyak atau alkena yang lebih tersubstitusi adalah alkena yang lebih stabil. Dan kalau kita perhatikan, tentu kalau dia di sini alkilnya ada 2, sementara kalau yang ini, yang kanan, alkilnya hanya 1. Berarti kalau ditanyakan hasilnya manakah yang lebih dominan atau hasil yang lebih utama, tentu adalah 2 pentena. Dan berdasarkan fakta dan data bahwa di sini adalah 80%, ini 5. 1 pentena 5%. Sisanya apa? Berarti produk yang lainnya adalah kemungkinan terbentuk produk substitusi.
Selanjutnya adalah penataan ulang. Jadi dalam hal ini, nih kalau kita perhatikan, ini adalah alkohol sekunder. Ya, dengan adanya H2SO4, jadi nanti yang berperan itu tentu adalah H+-nya, terjadi protonasi. Kita lihat aja mekanisme reaksinya, sehingga nanti kita dapatkan OH2+. Nah, selanjutnya dia akan melepaskan air yang ada di sini, sehingga kita dapatkan kalau kita lihat lebih lanjut, yang ini merupakan karbokation sekunder. Maka dimungkinkan untuk terjadinya penataan ulang. Asal penataan ulang yang dimaksud di sini adalah ke yang lebih stabil. Jadi di sini bisa terjadi geseran CH3 yang bergeser, disebut juga dengan geseran metida. Sehingga nanti kita dapatkan hasilnya sini CH3-nya sudah bergeser, dan nanti ada CH3, kembali juga ada CH3, dan masih ada H-nya. Ini sudah menjadi karbokation. Nah, H inilah nanti yang akan lepas, sehingga yang terbentuk itu adalah kita bisa lihat di sini TC yang kiri dia mengikat CH3 dan CH3, yang kanan di sini dia juga mengikat CH3. Jadi jelas bahwa di sini terjadi penataan ulang. Dari awalnya karbokation di sini adalah karbokation sekunder menjadi karbokation yang lebih stabil, dalam hal ini adalah karbokation yang tersier. Untuk yang kedua, sama halnya dengan yang tadi, bahwa ini protonasi. Ya, jadi yang berperan dari H2SO4 itu adalah berupa H+-nya di protonasi. Hasilnya nanti adalah ya, di sini berarti OH2+. Baru selanjutnya nanti ini lepas kurang H2O. Nanti akan menghasilkan, di bawah saja kita tulis, berarti CH3, C, CH3, CH, C, ini H, sini ada CH3. Nah, di sini ada CH2, karbokation. Baru selanjutnya terjadi penataan ulang. Ini adalah karbokation primer. Nah, terjadi penggeseran di sini. Sehingga hasilnya nanti adalah jadi di sini ini karbokation primer menjadi karbokation tersier. Nah, baru selanjutnya H di sini lepas, sehingga nanti yang akan terbentuk adalah
Perhatikan, untuk yang kiri dia mengikat CH3 dan CH3. Untuk yang kanan di sini juga mengikat CH3 dan CH3. Demikian contoh-contoh untuk penataan ulang. Jadi kalau dimungkinkan terjadi penataan ulang, maka hasil penataan ulang biasanya adalah lebih disukai. Dan biasanya juga akan menghasilkan produk yang lebih stabil. Tugas, tuliskan hasil reaksi, termasuk hasil dari penataan ulang. Tentunya yang dicari adalah yang paling stabil. Nah, ini reaksinya. Ini ada sikloheksananya, ada CH3, ada CH, CH3, dan ada OH-nya. Berarti perhatikan, ini alkoholnya jenisnya apa? Primer, sekunder, ataukah tersier. Kemudian direaksikan dengan H2SO4 dan kalor. Di sini reaksinya juga dimungkinkan penataan ulang dengan membentuk lingkar yang lebih besar. Dalam hal ini nanti akan membentuk lingkar 6. Demikian yang bisa disampaikan untuk materi alkohol dan eter pada bagian yang kedua. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.